Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 2 untuk kelas SKP 18-2. Nah, untuk hari ini, hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, untuk kelas SKP 18-2 kita masuk pada pertemuan yang kelima, ya. Jadi sekali lagi ini sudah mau menjelang ujian tengah semester. Harapan saya untuk kelas SKP 18-2 ini lebih aktif lagi, mengingat ada beberapa tugas praktikum yang harus Anda selesaikan untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan pemrograman web 2 ini. Dan harapan saya, kalaupun ada yang tidak paham, itu mohon untuk ditanyakan, jangan diam saja. Ya, jadi saya lihat keaktifan dari kelas SKP 18-2 ini kurang sekali. Nah, coba saya akan melihat dulu mengenai bagaimana kondisi keaktifan dari kelas SKP 18-2 ini. Untuk anggota, kurang lebih ada sekian. Ini lumayan banyak ya. Jadi ada Mas Bahrian Asalam, ada Mas Tinga Cahya, ada Mas Agus Cahyo, kemudian Ahmad Rinaldi, Deva Ilham, Hanif Karunia, Rijal Khoir. Ya, ini ada yang diganti kemarin emailnya. Jadi dia pakai dua ini. Kemudian ada Niko Firnanda, Reza Pratama, dan Agung Wibisono. Serta satu lagi ada Birin ini. Nah, dari kesekian banyaknya mahasiswa yang masuk dalam kelas keanggotaan Classroom SKP 18-2, ini yang aktif bisa dihitung dengan jari. Kita cek pada daftar nilai yang diperoleh dari kelas SKP 18-2 ini. Nah, kita lihat dari pembuatan tema yang pertama saja, ini yang aktif hanya beberapa. Nah, ini saya lihat sudah ada yang mengumpulkan, saya akan cek dulu. Ini adalah tugas pertama Anda untuk pembuatan tema aplikasi, sehingga kalau Anda tidak mengumpulkan ini, maka untuk tugas selanjutnya juga akan susah, gitu ya. Nah, di sini kita buka dulu untuk punyanya Rijalul Khoir. Ini dia mengumpulkan dan ternyata belum ada nilainya sendiri di sini. Maka saya cek apakah tugas yang pertama ini memang sudah betul atau belum, ya. Nah, di sini dia membuat tema tentang event organizer. Ya, nanti untuk penulisannya ya disesuaikan dengan bahasa Inggris yang benar ya. Nah, kemudian hasil capture scriptnya itu seperti ini. Capture database-nya itu ada nama apa ini? Alamat barang yang biaya sewa. Intinya pada persewaan lah ya. Nah, di sini pembuatan program tampil dengan menggunakan tema event organizer tadi. Jadi ini persewaan ya, persewaan ini ada nama penyewa, ada alamat, barang yang disewa, ada biaya sewa. Nah, ini sudah dibuat oleh Mas Rijalul Khoir. Oke. Karena tema ini akan Anda pergunakan terus sampai nanti selesai ya. Ini saya berikan tambahan komentar. Lanjut tugas berikutnya. Oke, saya akan coba memetakan dulu perolehan nilai dari kelas SKP 18-2 ini. Oke, saya cek. Untuk yang belum mengumpulkan, ya, ini ada beberapa ini. Jadi yang sudah mengumpulkan pada tugas pertama itu baru Mas Tingal, Agus Cahyo, Hanif Karunia, Rijalul Khoir, dan Agung Wibisono.
Ini yang sudah mengumpulkan. Yang belum mengumpulkan, ini ada Bahrian Asalam, Ahmad Rinaldi, Deva Ilham, ada Niko Firnanda, Reza Pratama, dan Birin. Ya, silahkan untuk nama-nama yang belum mengumpulkan ini untuk segera mengumpulkan karena UTS sudah semakin dekat. Mohon dengan sangat perhatiannya. Jangan hanya like atau mungkin mengisi kehadiran di Siakat ataupun YouTube channel saja. Tapi praktek untuk pengumpulan tugas tidak ada. Ya, jadi saya mohon Anda peduli dengan tugas yang sudah diberikan di sini. Ini tugas pertama yang masih kosong cukup banyak. Jadi yang mengumpulkan itu baru 5 dan sudah dinilai semua. Sebetulnya kalau dilihat dari hasil nilainya, ini rata-rata lumayan baik ya. Yang punyanya Mas Agus Cahyo itu kemarin kan karena ada kendala dengan laptopnya. Ini coba saya buka dulu. Kalau memang ingin diperbaiki, silahkan. Bagi yang nilainya kurang optimal, nanti akan saya cek, kemudian saya perbaiki nilainya. Tapi kalau Anda tidak melakukan perbaikan, ya berarti nilainya hanya itu saja yang bisa saya berikan. Ya, jadi di sini data nama pembeli, ini namanya. Nah, ini kalau saya lihat masih menggunakan apa namanya? Nama yang ada di ini latihan ya. Jadi kalau bisa itu Anda menggunakan nama sendiri. Kemarin kan ada revisi dari Bu Maya ini ya. Diminta data harus baru, tentukan tema dengan benar, jangan pergunakan data latihan. Temanya ini data nama pembeli. Oke, sudah betul tema. Tapi isi nama pembelinya ini tolong direvisi. Kalau nanti misalkan Mas Agus Cahyo ini ingin mendapatkan nilai perbaikan dari nilai tugas sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi saya kira untuk tugas pertama ini sudah saya informasikan. Nilai-nilainya juga lumayan. Bagi yang nilainya belum optimal karena kendala laptop dan lain sebagainya, mohon segera diperbaiki kalau ingin nilainya bisa diperbaiki seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk lagi ke tugas yang kedua, yaitu pembuatan menu. Ya, ini sudah ada 6 yang diserahkan, ada 1 yang belum ternilai. Saya akan cek dulu punyanya Mas Agung Wibisono. Apakah sudah sesuai dengan yang diminta? Ya, apakah sudah sesuai dengan yang diminta oleh petunjuk tugas di sini. Nah, ini kita lihat untuk pembuatan menu utama, ini skrip menu utama, pemrograman web 2, biodata, menu tampil data, rental. Oke, ini sudah sesuai. Biodatanya seperti ini, bagus sekali. Kemudian data rentalnya seperti ini. Ini rental sepeda. Oke ya, jadi Mas Agung bisa mengerjakan ini, saya berikan nilai yang oke. Oke. Lanjut ke tugas berikutnya. Nah, ini ya, jadi ternyata kalau Anda mengerjakan juga bisa, tidak ada kendala dan bahkan hasilnya juga oke begitu. Nah, jadi saya lihat di sini ada kecenderungan memang agak terlambat untuk masalah komunikasi. Ya, jadi diusahakan bagi yang belum mengumpulkan untuk segera mengumpulkan. Jangan sampai Anda ketinggalan nilai cukup banyak. Ya. Nah, di sini kita lihat Bahrian Asalam. Nah, ini kemarin ada beberapa tentang pembuatan. Nah, ini kemarin ada kejadian teman-teman Anda itu mengumpulkan tugasnya tidak melihat pada link classroom yang diberikan. Ini kan masing-masing ada linknya ya. Jadi pembuatan tema yang mengumpulkannya di link pembuatan tema.
pembuatan menu utama ya, mengumpulkannya di link pembuatan menu utama. Nah, jadi mungkin yang ada di sini kemarin, ini punyanya Mas Barian Asalam itu harusnya dikumpulkan pada link yang sebelumnya. Nah, ini berarti saya cek dulu. Untuk tema yang ini ya, dicek dulu. Barian Asalam ini dapat 70. Itu sebetulnya harus masuk ke nilai yang ini, Barian Asalam. Nah, di sini. Berarti Anda di sini ini masih kosong. Karena Anda salah memasukkan link. Ya. Nah, saya cek sekali lagi di sini. Untuk yang lainnya, pembuatan menu. Oke, yang punyanya Reza. Saya buka dulu. Ini saya hapus. Nama perintah, judul game. Oke, ini masih tugas yang pertama. Nah, berarti Reza itu tugas yang pertama masih dapat di 50 di sini ya. Tugas perintah sudah ada ini harusnya. Reza. Coba ini saya cek dulu. Yang ini masih kosong, tugas menunya masih kosong. Nah, karena dia salah memasukkan link untuk tugas. Oke, kemudian ini mungkin masih ada lagi. Coba yang Hanif. Nah, ini yang dibuat sama kemarin. Yang saya informasikan, kalau membuat tugas itu jangan mengcopy ya. Nah, ini makanya kemarin dapatnya nilainya juga tidak begitu bagus. Hanif Kurnia 50. Ini kalau saya cek lagi di nilai pembuatan tema Mas Ian ya. Hanif Kurnia sudah mengumpulkan yang betul di sini. Nah, untuk yang Reza itu yang belum melakukan perbaikan, tapi nilai Anda yang lama sudah saya masukkan di sini. Bentar, untuk Reza. Oke, sudah ada. Jadi ini yang belum mengumpulkan sama sekali, itu ada Ahmad Rinaldi, ada Deva Ilham, ada Rijal Koirnya sudah ya, ini ada 2 akun dia, yang di atas sudah. Kemudian Mas Niko Firnanda. Kurang 3 mahasiswa ini yang menyerahkan. Ya, lainnya sudah dinilai meskipun ada yang salah memasukkan link. Mohon diperhatikan sekali lagi kalau Anda ingin mengumpulkan tugas, linknya itu dilihat. Apakah betul link yang saya kumpulkan ini? Nah, untuk berikutnya di sini untuk pembuatan tema tinggal 3 yang belum ya. Kemudian pembuatan menu. Nah, untuk pembuatan menu ini
tadi yang saya kosongkan karena memang belum mengumpulkan. Jadi mengumpulkan tapi salah link saya masukkan ke penilaian di yang sebelumnya supaya tidak rancu. Jadi mohon yang nanti tidak ada nilainya di sini untuk segera mengumpulkan. Ya, jadi di sini ada Mas Bahrian Asalam. Kemudian ini yang Hanif Kurnia ini saya hapus dulu karena ini adalah tema dan dia sudah memperbaiki di nilai sebelumnya. Jadi untuk menu ini belum ya. Nah, kemudian saya coba cek yang punyanya Rijalul Khoir di sini. Oke, saya jawab dulu, ada komentar. Nah, ini yang bisa saya jelaskan. Kalau ada akun yang berganti, otomatis tugasnya kalau dia belum link ke Classroom juga akan tidak masuk seperti itu. Nah, ini saya cek dulu. Ini termasuk tugas tema atau tugas menu. Ya, saya cek dulu. Menu tampil, Rijalul Khoir. Oke. Oke, bisa dilanjut. Di sini saya cek dulu untuk nilainya pembuatan menu. Sudah ada perbaikan. Oke, jadi yang mengumpulkan baru Mas Tinga Cahya, kemudian Rijalul Khoir, kemudian Agung Wibisono. Baru 3 mahasiswa ini yang mengumpulkan untuk tugas menu. Sedangkan yang lain seperti Mas Agus Cahyo, Ahmad Rinaldi, Deva Ilham, Niko Firnanda, Birin, Hanif Karunia, ya, Bahrian Asalam, Reza Pratama itu belum mengumpulkan. Nah, silahkan bagi yang saya sebutkan nama-namanya ini tadi, Anda kumpulkan tugas yang kedua tentang pembuatan menu utama. Karena kalau saya melihat ini seandainya tugas itu belum diselesaikan, maka saya tidak bisa melanjutkan ke materi setelah ini. Ya, mengingat ini tuh saling terkait. Jadi harus Anda kerjakan terlebih dahulu. Jangan sampai nanti numpuk-numpuk pada saat ada ujian, ya. Diusahakan pada saat ujian akhir semester ataupun UTS itu sudah tidak ada tanggungan untuk tugas-tugas praktikum ataupun tugas harian sebelumnya. Nah, itu tadi untuk tugas. Nah, sekarang saya akan cek untuk kuis ya. Kuis kemarin yang terdetek itu baru punyanya Mas Tingal. Yang lainnya belum. Nah, ini saya akan cek. Di sini adalah tampilan untuk YouTube channel yang sudah diaktifkan ya. Kemudian ini saya cek ada Reza Pratama ini yang mengumpulkan. Nah, untuk Reza Pratama ini ada kekeliruan penulisan. Nama database-nya bukan data KJR, tapi KRY. Teliti sekali lagi sebelum Anda menulis segala sesuatunya. Teliti sekali lagi dan baca sekali lagi sebelum Anda membuat jawaban
yang siap untuk dinilai. Ya. Nah, jadi jawaban nomor 1 mohon dicek. Meskipun mungkin sekilas ya, sekilas mungkin bagi kita nggak kelihatan ya, tapi ini keliru. Karena yang dimasukkan itu data KRY, bukan KYR. Nah, ini saya langsung nilai aja di hasil kuisnya. Ya, sudah mengerjakan. Coba saya cek dulu di sini. Untuk pengumpulannya masih sama, ya, pengumpulan masih sama. Cuma mungkin jamnya saja, mengingat memang untuk yang anak pagi ini agak siang ya mulainya ya. Jadi dimulai jam 8 itu belum bisa. Di sini saya berikan nilai dulu. Kok ini? Yang kuis ya. Reza. Kemudian yang kedua itu ada Agung Wibisono. Nah, ini ternyata cuma hadir tapi tidak memberikan jawaban kuis. Kalau Anda memperhatikan videonya, dilihat sampai tuntas, tidak hanya sekedar untuk login disiakat saja, Anda pasti akan menjawab untuk kuis karena memang ada kuis di sini. Ya, jadi ini menunjukkan memang dari kelas SKP 18+2 ini saya kurang paham ya, apakah untuk perkuliahan ini terlalu berat atau bagaimana, atau mungkin istilahnya itu cuek dengan tugas yang ada, tapi hasil tugas Anda itu sangat mengecewakan. Ini dari semester sebelumnya aja juga sudah banyak yang kosong, tapi tidak separah yang sekarang gitu ya. Jadi mohon Anda buka kembali karena ya juga sudah dilihat. Percuma jika dilihat tapi tidak menjawab. Ya, jadi ada kuis di sini. Dan di akhir PPT biasanya kalau Anda melihat, dan saya selalu share untuk video ataupun PPT semua ada di grup ya. Nah, ini Mas Ahmad Rinaldi, Mas Deva Ilham, Hanif Karunia, kemudian Rijalul Koir, Niko Firnanda, Agung Wibisono meskipun sudah hadir, sudah ngetik hadir di YouTube channel, ternyata tidak menjawab kuis. Ini sayang sekali ya. Kemudian yang terakhir ada Biring. Nah, mohon ini masih bisa ditunggu. Saya tunggu Anda harus tetap menjawab kuis harian, karena itu nilai harian. Dan kerjakan tugas praktikum yang selanjutnya. Kalau tidak paham, silahkan ditanyakan, jangan diam saja. Ya, jadi sekali lagi komunikasi kita ini harus berjalan. Saya lihat keaktifan itu hanya ada di 1-2 orang saja. Nah, mohon untuk yang lain-lainnya yang belum menjawab kuis dari pertemuan sebelumnya, itu tolong dicek kembali. Itu harus dijawab dulu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi memang intinya saya belum bisa untuk memberikan tambahan materi untuk kelas SKP 18+2 ini selama tugas-tugas sebelumnya ini belum bisa dikumpulkan. Mengingat ini tugas proyek. Tugas akhirnya itu bikin proyek. Kalau proyek dari awal Anda tidak pernah mengikuti, tidak pernah mengumpulkan, maka proyek tidak akan bisa dikerjakan. Dan sekali lagi karena materi pemrograman otomatis memang wajib praktek. Ya, kalau ada kendala, permasalahan baik dengan sinyal, kuota ataupun komputernya, mohon dikonfirmasikan dengan saya. Jangan diam saja. Ya, ini saya lihat ada beberapa mahasiswa yang tidak aktif sama sekali mulai dari awal. Ya, jadi ini ada Mas Ahmad Rinaldi yang pertama. Kemudian yang kedua ini ada Deva Ilham. Ya, kemudian yang berikutnya ini ada Niko Firnanda. Padahal saya lihat Niko itu dulu lumayan cukup aktif. Tidak tahu kenapa setelah kita masuk di semester ini tidak aktif sama sekali saya lihat ya. Nah, kemudian di sini ada satu lagi Biring. Nah, mohon kepada nama-nama yang saya sebutkan tadi, saya minta
untuk pagi ini bisa japri ke Bumaya. Saya ingin tanya, kendala apa yang Anda alami pada saat mengikuti perkuliahan ini? Dan bagi yang merasa kesulitan, karena namanya program tuh mesti ada error, nggak jalan dan sebagainya, itu bisa konfirmasi langsung ke saya. Ya memang kendala kita dalam mempelajari pemrograman web 2 ini tidak hanya dari sisi software, ya. Jadi yang kita lihat dari sisi softwarenya saja, ini memang harus support dengan beberapa database yang support juga. Katakanlah kalau kita pakainya ASP, yang support itu adalah Microsoft Access. Browsernya juga harus support. Nah, kadang-kadang pada saat kita memindahkan script atau coding itu dari worksheet di copy ke editor, itu sudah terjadi perubahan hasil pengkopian yang berefek pada hasil program tentu saja. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Belum nanti bagaimana melakukan proses koneksi antara database dengan coding yang bisa dilakukan dengan cara relasi. Nah, ini juga ada permasalahan. Jadi sekali lagi memang banyak. Kalau tugas atau praktikum ini cukup sulit, ya Anda harus aktif. Jangan malah sulit, terus tidak aktif. Ini malah menambah atau mempersulit Anda. Tidak ada solusi yang diberikan. Nah, supaya ini bisa terjalin dengan baik, saya mohon kerjasamanya sekali lagi untuk kelas SKP 18-2 ya, yang merasa kesulitan tidak usah sungkan untuk japri. Yang merasa punya banyak kendala yang terkait dengan perkuliahan online ini, silahkan japri ya. Toh WA atau kontak saya terbuka 24 jam. Ya, jadi ini kan sering tuh ada yang bertanya tidak pada jam perkuliahannya. Kadang-kadang hari Sabtu atau kadang-kadang hari Minggu. Saya maklum ya, karena Sabtu Minggu ini merupakan deadline terakhir bagi kelas Anda, mengingat kelas Anda ini mulai kuliah hari Senin jam pertama. Nah, ini tentunya kan punya hal yang khusus sendiri untuk masalah waktu ya. Nah, sekali lagi mohon diaktifkan kembali untuk kelas SKP 18-2. Jangan sampai Anda ketinggalan dengan kelas-kelas yang lain. Jangan sampai kalah juga dengan kelas-kelas lain yang justru sebetulnya Anda itu punya peluang lebih banyak untuk dapat nilai yang lebih bagus. Mengingat ini adalah kelas reguler yang rata-rata mahasiswanya tidak bekerja, seperti itu. Baiklah, kira-kira itu dulu untuk materi ataupun bahasan yang bisa saya sampaikan untuk kelas SKP 18-2, dan terima kasih atas partisipasi Anda. Minta tolong diperhatikan tugasnya. Saya tunggu untuk tugas navigasi kuisnya dan tugas praktikum menu utamanya. Ya, kemudian satu lagi tugas praktikum navigasi. Jika ada kendala, silahkan japri. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.